Hai sahabat belajar. Kita lanjutkan materi kita ya, yaitu tentang kerucut. Utamanya subtema kita tentang luas permukaan kerucut ya. Materi pembahasan kita kali ini yaitu kita akan membahas tentang definisi bangun kerucut, kemudian tentang jaring-jaring kerucut dan bagian-bagian kerucutnya ya. Lalu kemudian kita akan membahas subtema kita luas permukaan kerucut, begitu ya. Akan diperdalam nanti pada contoh-contoh soal, ada 3 contoh soal, dan pertemuan yang terakhir kita akan bahas tentang latihan soal ya. Definisi bangun kerucut. Ya, ini disajikan macam-macam kerucut ya. Ini bentuknya. Apa definisi bangun kerucut? Kerucut adalah sebuah limas istimewa yang beralaskan lingkaran. Ini alasnya yang bawah-bawah ini berbentuk lingkaran. Ini kebetulan nungging kerucutnya ya, berarti ini berbentuk lingkaran ya. Kerucut memiliki dua sisi, sisi ini dan sisi ini. Rusuknya ini berbentuk lingkaran dan satu titik sudut di sini ya. Lalu berikutnya, sisi tegak kerucut tidak berupa segitiga, seolah-olah bukan seperti berbentuk segitiga ini, tapi berupa bidang miring yang melengkung yang dinamakan selimut kerucut ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, contoh benda bentuk kerucut adalah topi ulang tahun, topi petani, dan kon es krim ya. Sekarang kita bahas tentang unsur-unsur kerucut. Nih, Pak Andre punya gambar kerucut semacam ini. Saya beri nama, puncaknya C, ada A, ada B, ada sebuah garis C ke O, vertikal, tegak lurus di O ya. Ini ada R, ada T, dan ada S. Baik, kita lanjutkan dulu. Kerucut memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, bidang alas, ini yang di bawah, yang diwarna ya. Pusatnya O, pusat lingkarannya. Lalu berikutnya, diameter bidang alas ya, ini AB atau diberi simbol D. Ya. Terus kemudian ada jari-jari R, ini R. OB sama dengan OA. Kalau begitu R adalah separuhnya D ya. Tinggi kerucut T, dalam hal ini jarak dari puncak ke pusat bidang alas nih ya, CO ya. Kemudian ada selimut kerucut, yaitu daerah yang tidak diarsir. Tadi ada 2 daerah yang kerucut, daerah alas dan yang melengkung. Nah, yang melengkung ini namanya selimut kerucut. Apotema, ini S, garis pelukis. Garis pelukis berarti untuk keperluan dilukis saja ya. Ini sisi miringnya BC, CA ini ya. Nah, lalu hubungan antara S, T, dan R itu apa? Kita lihat. COB adalah sebuah segitiga yang siku-siku di O. Oleh sebab itu, karena COB adalah segitiga siku-siku, maka di sini berlaku teorema Pythagoras ya. Dari antara S, T, dan R, yang terpanjang mana? Sisi yang terpanjang S. Oke. Sehingga rumusnya RS kuadrat maaf, S kuadrat ditambah ya. Ya, S kuadrat ditambah R kuadrat ditambah T kuadrat. Kalau yang ditanya T, maka S kuadrat yang dikurangi ya, yang panjang, yang paling panjang dikurangi ya. Jika ditanyakan yang T, maka S kuadrat juga dikurangi ya. Ya, hati-hati, diperhatikan itu ya. Baik, kita lanjut sekarang ke materi berikutnya, yaitu tentang jaring-jaring kerucut. Ya, ini jaring-jaring kerucut yang terdiri dari satu lingkaran dan satu selimut. Satu lingkaran, satu selimut. Ini ya. Luas permukaan kerucutnya adalah luas permukaan ekuivalen.
jumlah dari ini. Jumlah dari ini luas bangun-bangunnya, kan ada 2 bangun ya, lingkaran dan jaring-jaring kerucut. Begitu. Ya. Itu adalah luas permukaan kerucut. Lebih lanjut nanti kita akan bahas ya. Kita lanjut ya. Kita masuk ke luas permukaan kerucut ya. Misalkan terdapat kerucut dengan jari-jari R. Nih jari-jari R dan tingginya adalah T. Maka luas permukaannya adalah luas lingkaran ya, lingkaran ini ditambah luas juring ABC. Dalam hal ini adalah luas selimut kerucut. Ya, luas lingkaran apa? Pi R kuadrat. Luas juringnya kita temukan Pi RS ya. Jadi kalau kalian untuk menghafalkan ya, luas juring Pi R kuadrat tambah luas, nah ini luas lingkaran Pi R kuadrat gitu ya, luas juringnya Pi RS begitu. Nah kalau mau disederhanakan rumusnya, yang kembar dikeluarkan, dari Pi dengan Pi bisa keluar Pi R kuadrat, artinya R kali R bisa dikeluarkan ya, ada R di sini, R keluar, sudah habis, tidak ada yang kembar, tinggal sekarang dikurung, depan ada R lalu ditambah ini yang belum di belakang S ya. Jadi rumusnya Pi R kurung R plus S kalau mau digabung ya. Ya, sehingga S tadi pada Pitagoras berlaku akar dari, ya dijumlah ya, akar dari R kuadrat tambah T kuadrat ya. Iya, dengan posisi bahwa S itu akar dari, ya, siku-siku di sini ya. Ya, baik. Saya kira sudah paham kalau tentang rumus ya. Sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama, ada gambar semacam ini. Pertanyaannya, hitung luas permukaan kerucut di samping. Nah, kita sajikan cara yang pertama dulu ya. Baik, alternatif penyelesaiannya bagaimana? Diameter kerucutnya adalah 16 cm diameter ya. Kemudian 15 ini adalah tingginya. Kalau diameternya 16, maka jari-jarinya separuhnya ya. Berarti 8. Oke. Separuhnya 8. Ya, tingginya 15. Baik, berikutnya. Panjang garis lukisnya berarti S-nya, karena S yang ditanya sehingga rumusnya S sama dengan akar R kuadrat tambah akar T kuadrat. Begitu ya. Ya. R-nya berapa? R-nya sudah 8, T-nya 15. Berarti 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. 8 kuadrat, 8 kali 8, 64. Oke. 15 kali 15, 225. Iya. 64 tambah 225 berapa? 289. Iya. Akar dari 289, siapa kali siapa harus kembar dapat 289. Hasilnya adalah 17 ya. Itu S-nya, panjang garis lukis. Belum selesai ya, karena yang ditanya adalah luas permukaan. Nah, sekarang rumus luas permukaan tadi yang kita gabung, Pi R kurung R plus S ya. Pi-nya berapa? Pi-nya tetap Pi, R-nya 8, berarti kali 8, dalam kurung, kali 8 lagi, S-nya ketemu 17 ya. Sehingga di sini adalah 8 pi, 8 tambah 17, 25. Sekarang tinggal kalikan, 8 kali 25 berapa? Ya, 20 pi. Pi-nya tetap ya. Sehingga sudah ketemu sekarang bahwa luas permukaan kerucut adalah 200 pi cm per segi. Begitu. Ini pi-nya tidak diketahui ya. Kalau nanti pi diketahui tinggal dikalikan aja.
dikalikan 3,14 atau 22/7, terserah nanti ya. Ini cara pertama anak-anak, cara pertama. Cara yang kedua bagaimana? Cara yang kedua yaitu yang diketahui tetap ya, sama ya. Ya, diameternya 16, berarti jari-jari 8, tingginya 15. Kita cari dulu luas alasnya. Luas alas rumusnya BR kuadrat. Ya, karena bentuk lingkaran ya. P-nya tetap P, R-nya 8, berarti 8 kali 8. 8 kali 8 jawabnya 64 Pi, gitu ya. Baik, lalu yang berikutnya, garis lukis S. S tadi adalah akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat, begitu ya. R-nya ketemu 8, berarti 8 kuadrat, T-nya 15 ya. 8 kuadrat 64 ditambah 225, hasilnya akar 289. Akarnya 17 jawabnya ya. Lalu langkah berikutnya adalah cari luas selimut. Luas selimut tadi rumusnya PRS, begitu ya. P tetap P, R-nya 8, S-nya 17. 17 dikalikan 8 berapa? 136 Pi, begitu ya. Sehingga sekarang menuju ke pertanyaan luas permukaan kerucut. Nah, jadi luas permukaannya kerucut berapa? Ya tinggal luas alas ditambah luas selimut. Luas alasnya 64 ditambah luas selimut 136. Tinggal jumlah 64 tambah 136 berapa? 200 Pi. Jadi diperoleh luas permukaan kerucut 200 Pi, gitu ya. Satuannya persegi ya, karena luas. Itu contoh 1. Bagaimana sekarang dengan contoh 2? Ini ada luas permukaan sudah diketahui, S-nya ya. Kalau gambar di sini S ya, 13. Satuannya meter ya. Hitung jari-jari. Panjang garis lukis 13, luas permukaan ini. Berarti kita tulis saja rumusnya luas permukaan sama dengan nih ya, PR R plus S gitu. P-nya tetap kita tulis, luas permukaan tetap kita tulis karena diketahui ya. Ini pekerjaan kiri dan kanan ya. P-nya tetap, R-nya tidak diketahui, S-nya 13. Sehingga sekarang kalau seperti ini artinya apa? P-nya bisa disederhanakan, dicoret ya. Kalau begitu tinggal 90 di kiri, lalu di kanan tinggal R kurung R plus 13. Nah, sekarang kalau seperti ini 90 sama dengan R diutamakan A dan di dalam kurung diutamakan B. 90 A kali B. Siapa A kali B yang hasilnya 90? Kita lihat tabel ya. Depan A, belakang B, depan A, belakang B. Yang mendekati 13 siapa? Ini ya, dua bagian besar ini ya. Kalau 2 tidak mungkin, ini 2. 2 kali 2. Di sini 2 ya. 2 tambah 13, 15 kali 2, 30. Nah, salah ya. Kalau 3 apa namanya? 3. 3 kali 3. Di sini 3 dulu ya. 3 ditambah 13, 16. Dikalikan 3, oh kurang, berarti ini jawabnya ya. 5 ya. 5 tambah 13, 18. Oh 18, berarti 5 kali 18. Berarti yang benar adalah, nah dari tabel dapat diperoleh jari-jari adalah 5. Sehingga jari-jari kerucutnya adalah 5 meter. Itu contoh 2 ya. Yang diketahui adalah luas permukaan. Sekarang contoh yang ketiga. Kita masuk contoh 3 ya. Ada kerucut seperti ini. Yang ditanyakan apa? Pada contoh 3, hitung tinggi kerucut di samping, berarti tinggi ya. Ini 12 desimeter, berarti ini jari-jari, ini luas permukaan. Baik. Jari-jari kerucut 12 dm ya, luasnya adalah 300 pi dm persegi ya. Rumus luas permukaan adalah Pi kalikan R kurung R plus S ya.
Jadi luas permukaannya yaitu ya 300 pi, kemudian ini ada pi, R nya 12 ya, kemudian R nya ini 12 lagi, S nya tidak diketahui ya, sehingga kita coret sekarang, kita sederhanakan ya, pi dengan pi. Oke, terus kemudian 300 dengan 12 iya, 300 dibagi 12 ada berapa? 25 ya. Di ruas kanan tinggal 12 plus S ya. Iya, sehingga seperti ini, S sama dengan 13 ya. 25 dikurangi 12 ya. Iya. Kemudian berdasarkan teorema Pythagoras diperoleh yang ditanyakan adalah T ya. Ingat, S adalah sisi terpanjang, sehingga T kuadrat S nya ini dikurangi ya. Ya, T kuadrat S kuadrat dikurangi R ya. Kita pakai akar aja ya, berarti T nya hilang ya, kuadratnya hilang ya di T ya, kita ganti akar. Oke, S nya ketemu 13 ya, R nya ketemu berapa? 12 ya. 13 kali 13 169, 12 kuadrat 144 ya. Ya, 169 dikurangi 144 tinggal iya, tinggal 25. Akar 25 siapa kali siapa? 25, angkanya kembar 5 ya. Satuannya diperoleh tinggi 5 ya, satuannya desimeter persegi itu ya. Jadi itu, jadi rumus teorema Pythagoras sungguh sangat bermanfaat pada pertemuan kali ini ya. Kita beranjak ke latihan soal ya. Ada kerucut seperti ini, diketahui 10 ya, semuanya 10, ini 12. Yang ditanyakan adalah kerjakanlah soal di bawah ini dengan menggunakan caranya ya. Perhatikan gambar kerucut di samping, tentukan panjang apotema, berarti S ya, S yang ini ya, luas selimut dan luas permukaan ya. Tiga-tiganya ditanyakan secara runtut ya. Itu saja pertemuan kita kali ini. Jangan lupa dikerjakan latihan soalnya supaya Pak Andre tahu kalian paham atau tidak untuk mengerjakan ini ya. Baik anak-anak, pertemuan kita akhiri sampai di sini. Jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian lebih baik. Jangan lupa like, subscribe, and share video ini di Sahabat Belajar ya. Bye bye.